Lahan pertanian yang berada di lingkungan pesantren tampak hijau dan produktif. Berbagai tanaman hortikultura dibudidayakan secara organik, mulai dari jagung, kacang panjang, cabai, tomat, terong, daun kemangi, kangkung, hingga seledri. Metode organik dipilih karena tidak menggunakan pupuk kimia berlebihan, sehingga biaya produksi lebih rendah dan hasil panen lebih sehat untuk dikonsumsi. Selain memenuhi kebutuhan dapur pesantren, hasil panen juga dipasarkan untuk menambah pemasukan. Pemasaran dilakukan melalui jaringan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren atau Hebitren. Kedepan, hasil akan memasuk kebutuhan dapur makan bergizi gratis atau MBG. Tak hanya soal produksi pangan, pertanian ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi para santri. Kegiatan bercocok tanam dijadikan ekstrakurikuler, di mana santri belajar langsung tentang teknik budidaya, pengolahan, hingga pemasaran hasil panen. Menariknya, santri yang terlibat juga mendapatkan upah hingga dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan dan orang tua. Semulanya kami tuh sempat ragu, tapi akhirnya kami lihat di pesantren itu ada ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler itu kita manfaatkan santri untuk terlibat di pertanian. Pertama mereka itu sekalian diajarkan yang sudah dipraktikkan sekarang ini, kita sudah panen. Jadi mereka juga ikut memanenkan dan juga menanam bibit, itu kita juga ajarkan mereka. Tapi kita memanfaatkan waktu mereka itu pada sholat asar sampai jam 5 karena kita tidak bisa full time dengan mereka. Namun kalau di hari libur seperti hari Jumat itu biasanya pada sholat subuh dilibatkan mereka untuk bersama-sama dengan kita untuk belajar. Itu di bagian ekstrakurikuler. Program pertanian organik ini turut mendapat pendampingan dari Bank Indonesia Gorontalo. Melalui dukungan Bank Indonesia, pesantren memperoleh bantuan teknis mulai dari budidaya, masa panen, pasca panen, hingga identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana. Teknologi smart farming mulai diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pendampingan dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi guna memastikan keberhasilan program. Baik di sisi budidayanya, ya, kemudian juga di masa panen maupun pasca panennya dengan mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana. Khususnya untuk tadi mendukung pertanian organik dengan mendukung juga teknologi smart farming. Dan kami juga memberikan bantuan teknis tentu saja. Setelah memberikan sarana dan prasarana, memberikan bantuan teknis bagaimana menjalankan alat-alat yang mungkin sudah kami berikan. Dan yang terakhir, kami juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan untuk melihat keberhasilan atau memastikan keberhasilan dari program pertanian organik yang kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman di pesantren. Kedepan diharapkan pertanian organik ini bisa memasuki pasar regional hingga nasional. Diperlukan kolaborasi koperasi syariah sebagai penyalur, dukungan program pemerintah, serta pengembangan UMKM agar produk memiliki nilai tambah dan ekonomi pesantren semakin kuat. Agustiar, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Pemerintah Provinsi Sulut gelar peringatan peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946. Tetaplah bersama kami.